pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita menyembah dan memuji Dia, mengucap syukur terima kasih untuk segala berkat yang Dia berikan kepada kita.
the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. Yes, Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Holy, 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 your name, holy, holy, holy. Thank you Lord, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Perlindungan-Mu kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, melalui pekerjaan kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu besar yang berkat yang Kau berikan kepada kami. Rahmat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Tak terbalas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus kami memohon ampun akan segala kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena Engkau selalu setia kepada kami, menjaga memelihara kami. Tetapi seringkali kami lalai Tuhan Yesus untuk menjaga dan menyayangi-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus atas kesalahan kami. Segala perbuatan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan Yesus, antara sesama kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, terpuji Engkau, terima kasih Tuhan. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world
Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini diberikan kesempatan untuk kesaksian. Ada yang mau berikan kesaksian? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan. Bacaan pertanggapan dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Untuk itu mau saya jemput cuma untuk dapat berdiri. Matius 8 ayat 5 sampai 13 kita akan membacakannya berbalas-balasan. Saya akan memulainya dan untuk ayat 13 kita akan membacakan bersama-sama. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di masa ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara bangsa Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat mata yang pertama ini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di sana bacaan pertanggapan kita akan masuk pada firman Tuhan yang akan dibawa oleh Bapak Pendeta Ramdan. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita angkat pujian ini bersama-sama. Cukup sepatah kata darimu, maka keajaiban terjadi bagiku. Cukup satu sentuhan tanganmu, maka kemenangan terjadi atasku. Satu-satunya Tuhan yang besar, ku sampaikan padamu seluruh beban hidupku yang ku jaga
perkataanmu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup dan mampu melakukan apa yang di luar dugaan kami, di luar pikiran kami. Tolong supaya hamba-Mu boleh men-sharingkan apa yang hamba persiapkan, terutama kebenaran firman-Mu. Berkati youth fellowship, berkati nursery class, supaya kami semua sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Hari ini bagian firman Tuhan sesuai dengan pujian tadi sebelum khotbah. Tuhan punya kuasa. Saudara mengikuti pembacaan Alkitab, ya. Sementara anak-anak kita menuju ke kelas mereka masing-masing, mari kita akan fokuskan terhadap firman Tuhan yang hari ini akan memberkati kita semua. Kita akan didorong untuk meyakini, untuk percaya, lebih-lebih di dalam situasi pandemi seperti ini cocok banget. Jaga jarak. Ya. Kita melihat bagaimana si perwira itu mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, gak usah datang ke rumah. Lalu dia kasih gambaran yang luar biasa, yang akhirnya Yesus mengindahkan imannya. Bahkan ada kata-kata Yesus yang bukan menyinggung kita, tapi in realita orang-orang di luar gedung ini, orang-orang di luar bangsa pilihan Allah, imannya lebih gede. Bahkan Yesus memuji, tidak pernah aku menemukan iman seperti ini di kalangan orang-orang Israel. Jadi perwira ini bukan orang Yahudi, mungkin juga proselit, orang yang enggak mengikuti agama Yahudi. Tetapi kita lihat, cukup katakan sepatah kata saja, maka dia akan sembuh. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yuk kita lihat bersama-sama ayat per ayat. Dan saya berharap ini cukup akan singkat sekali, sehingga 5 sampai 13 ayat ini saudara akan menemukan makna inti, ya, arti daripada ayat-ayat tersebut. Saudara perhatikan ayat yang kelima, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum, yaitu kota di pantai barat laut Danau Galilea. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Namanya Kapernaum ini diambil dari bahasa Ibrani, desa dari Nahum, Kafar Nahum, ya. Nah, memang sampai saat ini nggak ada yang pasti mana itu kota Kapernaum itu, karena sudah jadi kota reruntuhan. Memang para teolog ada yang menemukan kira-kira ada 2 kota yang kayaknya mendekati, itu kayaknya bekas Kapernaum. Nanti kalau Tuhan izinkan saya pengen ke sana. Belum pernah ke sana. Tapi sekali lagi saudara, dalam perikop ini Yesus melakukan penyembuhan kepada perwira di Kapernaum, di mana saat itu Yesus tinggal di Kapernaum. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa Matius 4 ayat yang ke-13. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Ya, jadi jelas Alkitab memberikan keterangan tempat Kapernaum itu di mana Yesus tinggal saat itu, dan disitulah si perwira itu mendapatkan mujizat di mana hambanya, bawahannya sakit, ya. Seorang perwira, kalau saudara ingat khotbah saya yang lalu, legion, seorang kepala pasukan atau orang yang dirasuk setan, lalu ditanya, siapa namamu? Aku legion. Karena
banyak. Kata legion ini adalah satu istilah di kemiliteran. Dia membawahi 6.000 prajurit. Itu legion. Nah, sedangkan kalau yang di sini perwira tinggi yang dikatakan di sini hekatontarkos, itu bahasa Ibraninya, itu kepala pasukan 100. Jadi mengepalai 100 prajurit. Jadi pemimpin Romawi tertinggi saat itu di bagian ketentaraan Romawi, ya. Dan dia bermarkas di kota Kapernaum dan dia mempunyai pasukan di sana. Nah, kita lihat perwira ini datang kepada Yesus begging, memohon kepadanya supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Kata sangat di sini saya selidiki itu tersiksa, itu menderita banget, dan ada di rumahnya, saudara, bukan di rumah sakit, tersiksa. Dan ayat yang ke-7, Yesus menanggapi permohonannya. Oke, I will come and heal him. Tuhan katakan, oke, aku akan datang dan menyembuhkannya. Jadi Yesus mengabulkan, berkenan atas permohonan si perwira ini. Makanya respon Tuhan Yesus, aku akan datang dan aku akan menyembuhkannya. Tapi yang menarik perhatian kita, saudara, bagaimana reaksi atau jawaban si perwira itu setelah Tuhan Yesus mengatakan, oke, I will come and I will help him. Aku akan datang dan aku akan menyembuhkannya. Jawaban yang luar biasa, jawaban yang menarik perhatian kita dari si perwira itu. Kita lihat, tetapi jawab perwira itu ayat yang ke-8. Tuhan, aku tidak layak menerima tuang di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Aku nggak layak. Seperti tadi saya katakan, saat itu bukan masa pandemi. Sekarang ini kalau permohonan seperti si perwira, cocok banget buat kita. Ada sepupu mama saya, udah dari Batam pengen pulang ke Sukabumi karena rumahnya ada di Sukabumi, tapi ditahan-tahan oleh anaknya di Batam. Lalu begitu keluar dari Batam, ditarik juga sama anaknya yang di Jakarta. Lama juga di Jakarta. Finally sudah ada di Sukabumi, tapi bukan ke rumahnya, tapi ke rumah adiknya lagi. Hampir setiap hari. Karena sepupu dekat, mama dengan dia itu ngobrol tuh, sejak di Batam, di Jakarta, akhirnya di Sukabumi juga. Lalu dia katakan, dia sebut mama saya, boleh saya datang ke rumah? Lalu mama saya bingung gimana jawabnya, karena cucunya sekalipun dari Jakarta ditolak, saudara. Gak mau ada orang yang datang. Bayangkan 1,5 tahun sendirian. Lalu bukan cari akal, tapi memang kebetulan rukun warga RW ya, kasih selebaran surat ke para penghuni di subdivision itu. Mulai tanggal sekian sampai sekian, please jangan menerima orang siapapun juga datang ke dalam rumah. Jadi akhirnya mama saya katakan, sorry ya, karena baru aja dapat surat selebaran, gak boleh datang. Izin, gak apa-apa, kita telepon aja lah ya, kita telepon aja. Saudara, perwira yang dikatakan di Kapernaum itu menolak Yesus untuk datang, bukan karena masa pandemi. Tetapi ini yang seharusnya bisa mendorong kita, menyadarkan kita bahwa gak ada satupun yang layak untuk dijamah oleh Tuhan Yesus, untuk dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Gak ada satu orang pun di antara kita, termasuk perwira itu, yang betul-betul berkenan dan layak di hadapan Tuhan karena merasa benar, merasa suci, merasa saleh, merasa lebih rohani dari yang lain. Gak ada satupun, even pendeta, ibu pendeta, manusiawi kita, gak ada yang layak. Tetapi si perwira ini, dia menunjukkan imannya yang luar biasa. Padahal orang ini bukan orang dari bangsa pilihan Tuhan.
Tetapi di sini kita melihat dia memiliki keyakinan, dia memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya sekalipun cuma dengan sepatah kata saja, bawahannya akan sembuh. Percaya atau tidak, waktu kami di SMA, saya di SMA Katolik, istri saya, pacar saya dulu, sekarang istri, di sekolah Kristen. Tetapi ya temennya kan lain-lain, sekolahnya pun lain. Tetapi istilah panggilan yang dikenakan kepada kami dari teman-teman kami yang berbeda sekolah itu mirip-mirip. Saya dipanggilnya pastor. Lalu istri saya, pacar saya dulu, di sekolahnya dipanggil ibu rohani. Jadi kalau kelasnya akan menghadapi ujian ulangan, serempak itu teman-temannya suruh bu rohani berdoa, suruh bu rohani berdoa. Karena kita pasti bisa nih kalau dia yang berdoa. Padahal kan walaupun namanya sekolah Kristen, tapi dia tidak semua teman-temannya Kristen. Tapi menurut pengakuan istri saya, bukan teman-teman kita Kristen yang teriak. Orang-orang lain yang nggak seiman dengan kita, ayo dong Bu Rohani yang pimpin doa, Bu Rohani pimpin doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perwira itu mengatakan, aku tidak layak. Bayangkan, seorang berpangkat, bertitel perwira tinggi, orang non-Yahudi, menganggap dirinya tidak pantas, tidak layak untuk menerima Yesus datang ke rumahnya. Apa katanya ayat 9? Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Dan jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Atau kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Aku ini seorang bawahan. Apa artinya? Dia perwira yang memiliki bawahan, lalu kalau dia memberikan perintah kepada anak buahnya pasti akan melakukan. Apalagi Kristus di atas segala-galanya. Kalau dia mengucapkan sesuatu, dia memiliki kuasa yang luar biasa, dan dia dapat memberikan perintah supaya kehendaknya terjadi. Coba saudara kita berdiam diri sejenak, gambaran yang dia kasih, walaupun simpel, tapi kena, luar biasa. Dan ini yang membuat Yesus yang punya kuasa atas segala sesuatu mengindahkan akan keyakinan, kepercayaan, iman dari perwira tersebut. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau minggu lalu kita diberkati dengan firman Tuhan oleh Bu Susan, dan akhirnya kita semua sungguh-sungguh menyadari kalau kita melayani nggak dengan sukacita, kalau kita melayani kita nggak tahu siapa yang kita layani, mungkin on and off, mungkin Senin Kemis, tapi minggu lalu kita diberkati, Raja di atas segala raja yang kita layani. Sebuah privilege, sebuah hak istimewa kalau kita bisa melayani Raja. Dan selagi kita hidup di dunia ini, di bumi ini, seolah-olah kita melakukan persiapan. Karena nanti di sorga, tugas kita hanya melayani Sang Raja di atas segala raja. Nah kalau kita nggak biasa melayani selama kita hidup di muka bumi, nanti canggung kita. Waktu kita ngumpul dengan umat pilihan Allah, dikumpulkan di dalam kerajaan sorga, kita melayani Dia selama-lamanya. Bahagia melayani Rajaku. Saudara yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan, mari saudara kita akan
menikmati dan melihat bagaimana si perwira ini memiliki iman yang luar biasa, memberikan gambaran prajurit-prajurit bawahannya akan selalu patuh kepada dia ketika dia memberikan perintahnya. Maka dengan keyakinan itulah si perwira ini melihat Tuhan Yesus seorang raja bangsa Yahudi. Dan dia punya keyakinan kalau sang raja ini memiliki kuasa kesembuhan. Dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan perintahnya, tanpa perlu dia datang ke rumahnya menemui bawahannya yang sedang sakit. Hanya katakan saja, aku yakin hambaku akan sembuh. Umumnya sang tabib atau penyembuh akan menyembuhkan dengan memberikan obat-obatan, atau kalau paranormal memberikan jimat, memberikan mantra dan lain-lain. Tetapi perwira di sini hanya percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa di atas segala-galanya yang jauh lebih besar daripada tabib-tabib yang lain. 3 minggu lalu, at least, istri saya menemukan lagu tersebut. Karena ada banyak sanak famili kami yang sedang terpapar COVID. Jangankan kita yang ada di belahan dunia dari Indonesia, yang satu kotak sekalipun gak berani untuk menyembuhkan. Jadi lagu tersebut dan firman Tuhan hari ini pas buat kita. Buat hatimu dan hatiku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan punya kuasa. Hanya katakan saja sepatah kata Tuhan, anggota keluarga akan sembuh. Sembuhnya sembuh total, atau sembuh memang diizinkan sama Tuhan karena tugasnya masih belum selesai. Jadi jangan terpancing, terusik dengan pikiran dia kena COVID, wah dia dikutuk, wah dia dihukum Tuhan. Orang yang punya, tadi saya sempat mendengar saudara tahu kan evangelis Tony Daud, bekas tukang santet. Lalu dia katakan dia punya kebal itu 4 elemen: api, logam, angin, apalagi saya lupa. Pokoknya kebal. Tetapi ada satu titik di kaki bagian kirinya, satu titik aja. Itu titik kelemahannya. Kalau itu ditusuk sama jarum, mati lagi. Tapi sayangnya nggak ada orang yang tahu kecuali hanya dia dengan gurunya yang tahu titik kelemahannya itu. Akhirnya bertobat. Lalu dia katakan, sesakti-saktinya orang, tidak ada satupun orang yang kebal dengan corona. Dia akui, dia kebal segalanya, tapi dia katakan nggak ada satu orang pun yang kebal dengan virus corona. Sekarang ada banyak varian, ya varian Delta. Itu jarang sekali kita dengar. Kalau varian nggak tahu istilah-istilahnya, tapi ini baru dan sulit sekali untuk dideteksi dan diatasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kepada bina iman kita. Biarlah kita jaga iman kita yang besar ini. Kita mencontoh kepada si perwira di luar bangsa pilihan Allah, orang non-Yahudi, tapi imannya diindahkan oleh Tuhan. Sampai Tuhan katakan, sesungguhnya iman sebesar ini, ayat 10, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kata-kata, maka heranlah ia, maka tercenganglah Yesus mendengar perkataan iman si perwira itu. Heran Yesus di sini memberikan kepada kita satu pengertian. Tuhan Yesus Maha tahu. Sifat keilahian Kristus itu sungguh-sungguh tidak menghalangi Yesus untuk memberikan apresiasi kepada manusia. Saudara, Yesus aja kasih apresiasi
kepada perwira tersebut. Yesus aja memuji si perwira itu. Pujian manusiawi secara normal. Saya mau encourage Bapak Ibu Saudara, walaupun kita orang timur, kadang-kadang kita sok rohani. Gak usah terlalu dipuji-puji, nanti dia tinggi hati. Gak usah dipuji-puji selama di muka bumi ini. Karena kalau di muka bumi ini udah dipuji-puji, ngucapin terima kasih, nanti di sorga Tuhan gak kasih ucapan terima kasih lagi. Wih, rohani banget. Padahal keywordnya karena jealousy aja. Nggak spontan ikutan bersyukur dengan orang yang diberkati. Kenapa sih? Sulit banget kita untuk ikutan bersyukur dengan orang yang diberkati. Gak usah pakai ayat-ayat Alkitab atau sikap rohani. Lihat, Yesus memberikan apresiasi kepada perwira yang bukan dari bangsa pilihannya. Terheranlah Yesus, tercenanglah Yesus, sampai dia mengatakan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wow. Yuk kita belajar untuk kasih apresiasi mulai dari rumah kita. Mungkin anak-anak saya udah hafal. Kalau misalkan lapor ke mamanya atau ada apa-apa, jarang keluar dari mulut mamanya, good job, wah luar biasa. Jarang. Karena kembali lagi saudara, mungkin di keluarganya, udah itu kalau terlalu dini nanti anak kita jadi sombong. Kita belajar dari rumah kita masing-masing. Saya dibesarkan dari keluarga yang kayaknya bisu. Anaknya mau ngelakuin yang baik, ternyata papa saya dengan mama sih rada sedikit trompet. Tapi kalau papa hanya senyum aja, main batin. Ya, jadi saya keluarga pendiam, istri saya dari keluarga yang aktif, agresif. Jadi ada WA grup Rojana Cahaya Jaya, lempar WA ke Rojana, ya. Tapi lempar ke Cahaya Jaya, mau semenarik apapun juga, mau selucu apapun juga, rada lama. Kalau internet lemot sudah telat. Tapi ini sampai we are fine. Tapi hari ini, yuk kita belajar sama-sama. Yesus aja kasih apresiasi. Yesus aja kasih pujian. Bukankah kita pengennya the best, tapi kita nggak menghargai tenaga orang lain. Kalau itu bukan usulan saya, kalau itu bukan keterlibatan saya, suka dibeda-bedakan seperti itu. Stop, udah waktunya RIC. Kita saling membangun, kita saling memberikan apresiasi, bukan supaya makin tinggi hati, tapi menghargai apa yang dilakukan, menghargai apa yang diperbuatnya, menghargai apa yang dikorbankannya, terutama bagi pekerjaan Tuhan lewat gereja yang kita layani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Yesus di sini menyatakan keheranannya dengan suatu pujian kepada iman perwira itu. Ya. Jadi imannya mantul, mantap, betul. Karena itu Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara untuk mengagumi perkataan iman seperti si perwira ini. Lewat ayat ini, lewat perikop ini, saudara dan saya diajak untuk melihat keindahan dari hal-hal yang bukan bersifat duniawi, bukan bersifat kemegahan secara duniawi, tapi keindahan dalam hal iman, dalam hal ketulusan hatinya, ya lebih-lebih dalam kekudusannya. Jadi inilah perhiasan-perhiasan aksesoris kita yang sangat berharga di mata Tuhan. Beda sekali saudara, kalau kita melihat ada orang
tersenyum dengan kita, itu betul-betul dari dalam hatinya yang tulus. Dengan yang dibuat-buat, kita semua punya feeling, punya perasaan. Jangankan kita yang dewasa, cucu saya yang kecil aja kadang pulang ke rumah, apa? Laporan, kenapa dia kok begitu ya? Kok senyumnya begitu? Kok dia nggak pernah ngomong lagi ya? Cucu yang 10 tahun, apalagi kita adult, kita punya perasaan. Oleh sebab itu saudara, yuk hari ini kita bersama-sama belajar untuk semakin bertumbuh. Kita ini disuruh seperti Kristus. Namanya, kalau saudara mengaku I'm Christian, kalau saudara mengaku saya Kristen, itu berarti Kristen itu Kristus kecil. Artinya kita harus mirip dan seperti Yesus dalam kita treat seseorang, sesama kita. Karena katakan minggu kemarin, the whole Bible is talking about love. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, jiwa, kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang terutama dan yang paling utama. Oke, saudara, Yesus berfirman, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus melanjutkan sabdanya, firman-Nya demikian, ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Memang jarang sekali Yesus memberikan pujian kepada kualitas iman seseorang. Tetapi di sini dia memberikan pujiannya kepada perwira yang tadi kita bahas. Dan ayat yang ke-11 ini saudara, arti sederhananya dengan Yesus menyatakan bahwa kerajaannya akan dinikmati oleh banyak orang dari kalangan non-Yahudi. Makanya kata-kata mereka duduk makan bersama-sama dengan Abraham yang telah ada di surga. Jadi undangan makan bersama di sini simbol, lambang adanya fellowship, adanya satu persekutuan, adanya perkenanan Allah kepada anak-anak. Jadi kalau ada orang yang undang makan, jangan ditolak. Itu satu keistimewaan. Karena di dalam persekutuan itu sungguh itu, kalau saya boleh sampaikan Yesaya 25:6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion itu bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ini penjelasan dan perkataan bahwa satu perjamuan yang Allah siapkan, yang Allah hidangkan, yang Allah sudah sajikan buat kita, orang-orang pilihannya, orang-orang yang diundang untuk masuk dalam perjamuan. Nah, jadi saudara, ada di dalam ayat yang ke-12 ini istilah anak-anak kerajaan. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebagian orang-orang Yahudi merasa pride, merasa tinggi hati karena sudah menyemat istilah anak-anak kerajaan. Tetapi ayat ini berkata anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Terdapat ratap dan kertak gigi. Malah kalau kita suka dengar, kita ini adalah para ahli waris kerajaan Allah. Yes, amin. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Yes. Tetapi dengan baik-baik, sekalipun engkau dan saya sudah menyemat title
anak-anak kerajaan, ahli waris kerajaan sorga. Tapi bagaimana dengan ayat yang ke-12 ini? Mungkinkah kita akan menjadi penghuni dapur api neraka? Kalau kita lihat mata kita tujukan kepada ayat yang ke-12, yes. Bagaimana? Bukankah ada yang mengatakan, kenapa saya katakan mengatakan? Karena bukan dari Bible. Keselamatan tidak akan pernah hilang. Tapi Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan, itu ada di dalam Bible. Keselamatan tidak akan hilang, itu pemahaman pribadinya Calvin. Makanya pengikutnya Calvinis pegang erat. Yang penting hati saya sudah saya buka, dan di dalam hati saya sudah ada Tuhan Yesus. Saya sudah punya free ticket going to heaven. Walaupun saya murtad, walaupun saya nggak terima Yesus lagi, keselamatan tidak akan hilang. Wait a minute. Kenapa Tuhan katakan lewat hambanya Paulus, kerjakan akan keselamatan? Tahan uji, pertahankan imanmu itu. Jagalah imanmu yang besar, kata lirik lagu tadi. Dengan sepatah kata saja darimu Tuhan, aku yakin dia akan sembuh. Jadi mulai hari ini dengan baik-baik. Jangan engkau puas dengan mendengar, mengaminkan dan menganut faham keselamatanmu tidak akan hilang karena engkau sudah percaya kepada Yesus. Tapi kalau imanmu, keselamatanmu engkau tidak pertahankan, engkau tidak nyatakan dalam perbuatan kehidupanmu sehari-hari, iman tanpa perbuatan, mari kita akan buktikan kalau kita adalah anak-anak kerajaan Allah, kalau kita para ahli waris kerajaan Allah, bukan karena berdasarkan keturunan, bukan karena kita melakukan tradisi agamawi, tetapi sungguh-sungguh kita percaya dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan buat kita. Matius 22 ayat 13. Kegelapan di dalam imannya, maka akan dihukum, katanya anak-anak kerajaan Allah ini. Dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi anak-anak kerajaan ini bukan hanya sesuatu disandang lalu diabaikan. Saya bersyukur karena saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Akhirnya saya percaya kepada Yesus. Tapi do nothing. Tidak menunjukkan bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Ada banyak hal yang bisa lakukan untuk kita menunjukkan bahwa kita cipta Tuhan, cipta firman-Nya. Jangan caw dulu. Ini selalu kata-kata akhir dari khususan kan, kalau dari versional pagi hari, cinta Tuhan berarti cinta firman-Nya. Kalau cinta firman-Nya, artinya kita lakukan apa kata firman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Penekanan ayat ini yang namanya faithfulness, kesetiaan yang dituntut dari orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Kesetiaan inilah yang menunjukkan bahwa kita menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Kalau di akhir daripada hidup kita, sebelum menghembuskan nafas kita terakhir, lalu kita murtad, kita nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, masihkah kita berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah? Kembali ayat 12, anak-anak kerajaan Allah itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ayat tambahan yang terakhir, yaitu Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita harus menang. Barang siapa menang, barang siapa yang tahan uji, barang siapa yang tetap setia sampai akhir hidupnya, dia akan mengakui nama kita di depan Bapa kita di surga dan di depan para malaikatnya. Ayat yang terakhir sebagai ayat yang penutup, ayat yang ke-13. Saudara lihat di sini, Yesus menanggapi iman yang luar biasa dari perwira tersebut dengan berfirman, seperti yang engkau percaya. Ayat 13 katakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka seketika itu juga hambanya sembuh. Saudara, perwira yang dikatakan di dalam perikop Matius pasal yang ke-8 ini, mungkin sebelumnya dia seperti Ayub. Dulu aku mendengar apa kata orang, tapi setelah Tuhan izinkan, saya sedang sampaikan ke Kenny and Marilyn sebagai pasangan yang akan Tuhan satukan, khususnya kepada Marilyn. Lihat istrinya si Ayub. Ayub menghadapi lembu, sapi, ternaknya semua ludes habis, 10 anaknya mati. Yang terakhir istrinya suruh dia, kenapa kita masih tetap mau menyembah dia? Udahlah engkau matilah. Karena dia membiarkan kita seperti ini kok. Tapi apa kata Ayub? Hai, engkau berkata-kata seperti orang yang tidak waras. Nah, pengalaman si Ayub ini, Ntar saya akan lanjutkan, karena waktu yang minggu lalu saya kasih konseling dengan gambaran seperti ini, dua-duanya bengong. Waduh, nanti kalau mengalami kesulitan, nanti kalau sudah suami istri, problem demi problem, mungkin kalau kayak roda, kita selalu ada di bawah. Masih mau kita melayani Tuhan? Masih mau kita menyembah Tuhan? Nah, hari ini saya akan bawa bagaimana Tuhan mengembalikan Ayub, bahkan katanya 10 kali lipat dari kekayaan sebelumnya. Karena Ayub apa? Setia. Ayub tidak mendengar dan melakukan apa kata wanita, kata istrinya. Dan ada banyak di antara kita para suami, happy wife, happy life. Mau benar apa enggak itu istrinya, itu istri aku, udahlah aku ikutin. Bahaya. Sebentar saya akan kasih tahu kepada mereka, don't worry, be faithful. Karena Tuhan akan kembalikan seperti Ayub 10 kali lipat kekayaannya. Lalu yang menarik sekali, 10 anak-anaknya, khususnya ketiga anak perempuannya, dan yang kedua khususnya Keisha, cendanawangi. Dia the prettiest one in the world saat itu. Saya juga sekarang punya Keisha, dia the prettiest one in Rancho. Gak ada, mumpung ada dia di sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setia supaya kita menang. Dan kalau kita menang, Tuhan akan akui nama kita di depan Bapa kita di surga dan di depan para malaikat di surga. Hai, mantapkan iman, miliki iman seperti yang dimiliki oleh perwira ini. Cukup katakan sepatah saja darimu, maka hambaku akan sembuh. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bicara secara pribadi kepada Tuhan, apa yang kau dengar lewat